Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Dwi Novari dalam program Najwa Khair. Sebelum kita mulai perbincangan pagi ini, Ustaz, kita saksikan video berikut ini. Jalannya kan kita akan sama, tapi kok jadi sifat. Proses pengecoran. Bener lah, lagi pas di tengah situ nah. Itu panjang merah dulu. Lantai atas. Pada pagi hari ini juga, Ustaz, dari manajemen Gerakan Jumat Bersedekah, informasi yang masuk pada saya itu data update dari selama bulan Juni 2020, pemirsa Toha TV yang berbahagia, uang yang terkumpul selama bulan Juni 2020 dari Gerakan Jumat Bersedekah total berjumlah 15.974.000. Sedangkan jumlah para dermawan dan dermawatinya itu 185 orang. Ya, berarti hampir satu grup Ustaz ya, karena satu grup WhatsApp itu kita harapkan menyerap atau menampung 250 peserta atau 250 member Gerakan Jumat Bersedekah ini, yang memang kita targetkan insya Allah dengan sosialisasi yang ada, kita harapkan nantinya dalam akhir pekan ini ya, karena kita harapkan di pertengahan bulan Juli ini kita berharap sudah terbentuk 2 grup. Insya Allah. Insya Allah 2 grup, dan target kita akhir tahun
paling tidak kita harapkan sudah ada 10 grup, sehingga insya Allah dengan gerakan Jumat Bersedekah ini selain bermanfaat untuk membernya atau peserta yang ikut, ya, dengan mereka mendapatkan kesempatan untuk sama-sama bersedekah dan juga bermanfaat khususnya untuk pihak yayasan yang mengelola 2 pesantren ini, di mana nanti dana-dana yang masuk akan kita langsung kelola untuk melengkapi fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di pesantren-pesantren tersebut, insya Allah. Gerakan Jumat Bersedekah, Ustaz, kalau boleh kita kupas lagi, Ustaz, supaya para pemirsa Toha TV yang berbahagia juga semakin mengenal dan paham, Ustaz. Ya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan pada saat launching tempo hari, gerakan Jumat Bersedekah ini sebenarnya, Ustaz Dwi, adalah gerakan pembelajaran, gerakan untuk sama-sama belajar. Ya, karena temanya adalah sedekah, maka materi yang kita pelajari kita sederhanakan menjadi 3 poin. Pertama, yang tergabung di dalam 3I. Ya. Pertama adalah infak, yang kedua istiqomah, yang ketiga ikhlas. Ya. Di mana infak di sini kita menyisihkan dari sebagian harta kita yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah rezekikan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian apa yang kami telah berikan kepada mereka. Artinya ini karunia dari Allah, rezeki dari Allah. Maka ciri-cirinya orang yang bertakwa, mereka yunfikun, mereka berinfak, mereka sisihkan harta mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kita saya rasa selagi dia merasakan dan sadar betul bahwa dirinya banyak beroleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, entahkah itu nikmat hissiyah atau maknawiyah, maka kita sebagai manusia tentunya sangat merasa betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, betapa banyak rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Nah, maka sebagai bentuk wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, sebahagian dari pemberian Allah tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun kesadaran bahwa nikmat yang Allah berikan itu sebahagiannya harus kita sisihkan untuk kita kembalikan ke jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Karena itulah karena infak ini terkait dengan materi, ya, rezeki yang bersifat materi secara spesifik, maka dari materi yang kita miliki, dalam hal ini harta kita, uang kita, kita sisihkan sebahagiannya. Ya, banyak di antara kita umpamanya mendapatkan rezeki dalam 1 pekan, umpamanya 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, maka tidak diminta semuanya oleh Allah. Tidak diperintahkan keluarkan semuanya. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebahagian saja. Tidak semuanya. Nah, dari situ kita belajar untuk mengamalkan firman Allah ini. Ya, untuk menginfakkan sebahagian dari yang Allah berikan kepada kita. Yunfikun, diinfakkan. Nah, ini yang pertama. Jadi kita belajar untuk berinfak. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar istiqomah. Ya. Di mana kita sama-sama tahu bahwa amalan yang terbaik, yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang bersifat berkesinambungan, terus menerus, ya, rutin, istiqomah. Wa in qalla, walaupun secara kuantiti, ya, kalau dalam berinfak nominalnya itu tidak banyak, ya, mungkin kecil nilainya, tetapi dia continue, terus bertahap. Maka di dalam program gerakan Jumat Bersedekah ini kita mengajarkan dan kita belajar, sama-sama belajar, ya, untuk menentukan, ya, nominal yang kira-kira kita akan bisa konsisten, istiqomah, continue setiap pekan. Harinya sudah kita tentukan, yaitu hari Jumat. Ya, untuk kita sisihkan.
Dapat penghasilan satu pekan umpamanya 500.000, satu pekan, satu Jumat kita sisihkan dari nominal umpamanya 10.000. Dari 500.000 berapa banyak sih 10.000 itu? Rasa-rasanya insya Allah nggak terlalu berat Ustaz Dwi. Ya, nggak terlalu berat. Dengan 10.000 ini kita sisihkan, kita infakkan di jalan Allah. Ya. Pada penjelasan beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Ato, salah satu Dewan Pembina Yayasan Al-Badar, beliau mengatakan mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan itu, tapi terus bertambah dan terus bertambah. Maka 10.000 ya nilainya nominalnya kecil. Tapi kalau kita punya tekad yang kuat, tumbuhkan dalam hati, saya harus istiqomah. Apapun situasinya, apapun kondisinya, setiap hari Jumat saya harus sisihkan 10.000, saya dermakan, saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan itu dia akan istiqomah. Ya. Nah, yang kiat supaya istiqomah di sini, kita harus punya komitmen dulu. Ya. Dan kita ukur kemampuan kita. Kira-kira Ustaz Dwi kalau 10.000 ini ganggu nggak cash flow saya, keluar masuk uang saya gitu kan? Rasa-rasanya kalau 10.000 sih gampang lah. 10.000 cuma 10.000. 10.000 kalau dibelanjakan dapat apa sekarang kan begitu. Rokok juga paling berapa batang kan begitu. Atau umpamanya pulsa jadi berapa datanya berapa, atau hal-hal yang kelihatannya sangat sepele. Artinya yang kalau kita keluarkan untuk hal-hal sepele kita nggak ingat lagi itu, ya, uang 10.000 itu. Cuma memang ketika untuk sedekah kadang-kadang jadi berat. Itulah. Kadang malas susah. Jadi malas. Ini gimana ini segala malasnya. Jadi berat. Kenapa berat? Malas dan lain sebagainya. Karena memang di situ tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan kenyamanan kita, begitu. Tapi disinilah kita belajar untuk memaksakan diri kita. Oh, saya harus keluarkan ini. Ya, jadi harus dipaksakan sedikit. Harus dipaksakan. Dan wadahnya ada dengan gerakan Jumat bersedekah ini. Yang mana kita lihat kalau 10.000 ini insya Allah ya, saya mampu atau saya akan memampukan diri saya dalam situasi apapun. Ya, dalam situasi apapun. Seperti kebutuhan saya dengan umpamanya mengisi data untuk pulsa HP, internet dan sebagainya. Karena ini kebutuhan saya. Ya, saya nggak boleh putus koneksi, nggak boleh putus komunikasi dengan orang kan begitu. Maka hal yang sama harus kita lakukan seperti itu. Artinya kalau saya punya kelebihan uang, mungkin saya akan infak lebih besar. Tapi kalau saya dalam keadaan sesulit apapun, ya, ini merupakan satu hal yang pokok. Tidak boleh ditawar-tawar. 10.000 saya harus keluarkan setiap hari Jumat. Nah, dengan seperti ini insya Allah istiqomah. Berarti kita punya komitmen dan merasa ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Ini satu kebutuhan, bukan beban. Ya. Dilihat bukan sebagai beban. Maka dengan seperti ini insya Allah kita akan lebih istiqomah. Nah, kemudian yang ketiga, ikhlas. Kalau ikhlas ini dia sambil jalan. Ya. Dia akan mengalir dengan sendirinya. Kalau yang penting kita sudah infak, kita sudah istiqomah, insya Allah nanti yang akan membenahi hati kita sehingga infak yang kita sedekahkan itu betul-betul akan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlas ini ya sangat sederhana sekali sebenarnya. Kalau di dalam pengertiannya kita beramal hanya semata-mata karena Allah. Ya, nah untuk itu ikhlas perlu belajar, ikhlas perlu dilatih, ikhlas perlu perlu lihat sampel, lihat contoh, perlu juga lingkungan. Maka dengan gerakan Jumat bersedekah ini kita bersama orang-orang yang sama-sama berinfak, sama-sama bersedekah. Ada yang nominalnya 10.000, ada yang 15.000 per pekan, ada yang 25, ada yang bebas nominalnya tanpa ada batasan. Kalau ada rezeki dia 10.000, kalau dia lagi luas rezekinya dia kasih lebih, silakan, tidak ada masalah. Dan di situ saat dia keluarkan infaknya, dia niatkan di dalam hati, ya Allah, ini uang yang saya keluarkan, saya tidak ada berharap lain kecuali hanya ridhomu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlahan bertahap karena terbiasa, terlatih, insya Allah
akan tumbuh di dalam dirinya keikhlasan, dan sehingga amal yang dia lakukan meskipun sedikit, ya jika dia dibarengi dengan istiqomah dan ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lapangan Ustaz, dari tim manajemen gerakan Jumat Bersedekah ada beberapa kendala di masyarakat ini Ustaz. Yang pertama, ada di antara kaum muslimin dan muslimat nih yang tidak paham teknologi WhatsApp misalnya seperti itu. Jadi mereka punya HP cuma bisa telepon Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Kita memberikan jalan keluarnya dari tim GJB ini Ustaz. Ya, jadi memang gerakan Jumat Bersedekah ini memanfaatkan teknologi ya melalui media sosial. Untuk sosialisasinya kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, bahkan menggunakan seperti yang saat ini sedang kita tayangkan, yaitu melalui sosialisasinya akun YouTube kita. Ya. Kemudian juga untuk wadahnya kita siapkan melalui WhatsApp. Ya. Ide ini sebenarnya pertama untuk lebih memudahkan bagi pihak admin pengelola. Karena nanti alurnya itu Sadwi, yang berminat bergabung nanti dia akan menghubungi nomor WhatsApp admin 0812 9878 1400. Nah, jadi alurnya begitu. Jadi yang berminat langsung hubungi. Kalau dia punya WhatsApp lebih bagus dia langsung hubungi ke nomor ini karena nomor ini terkoneksi dengan WhatsApp. Kalau dia tidak punya WhatsApp bisa SMS saja. Ya. Yang idealnya memang di WhatsApp kita. Memang kita siapkan perangkatnya dengan WhatsApp. Jadi nanti ketika dia daftar, dia akan dimasukkan ke grup sesuai dengan grup yang sudah ditentukan oleh admin. Sesuai nominal pilihan. Ya, sesuai nominal pilihan untuk memudahkan nanti admin mendatanya. Ya, jadi paling tidak ada 5 grup. Ya, dan satu grup itu nanti paling banyak menampung 250 orang. Nanti dibuka lagi grup berikutnya kalau sudah penuh. Nah, nanti di grup itu fungsinya adalah untuk komunikasi. Untuk juga konfirmasi tentang pengiriman. Jadi peserta yang sudah mentransfer bisa langsung mengirim bukti transfernya. Kemudian juga ya karena namanya kita belajar, maka di grup itu juga kita akan selingi dengan materi-materi pembelajaran tentang sedekah, tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bergabung dalam grup itu akan banyak menerima informasi-informasi seputar sedekah, pembelajaran sedekah, keutamaan-keutamaan sedekah, dan juga sekaligus diingatkan oleh admin nanti. Mulai dari hari Kamis, Jumat, nanti admin secara aktif akan mengingatkan. Sudah tiba waktunya untuk bersedekah. Ya. Ini yang ideal. Ya. Dan fungsinya grup ini juga nanti kalau ada informasi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung komunikasi dengan admin kita. Dan juga bagi admin sendiri, bagi manajemen akan lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk mendata dan juga menghitung berapa jumlah dana yang masuk seperti tadi yang sudah kita laporkan. Jadi insya Allah nanti laporan global kita akan laporkan setiap awal bulan. Ya. Tapi nanti per pekan kita juga akan tetap laporkan. Pekan ini kita masuk uang berapa. Ya. Dan kemudian juga di setiap Jumat ya program Najwa Khair ini juga akan melaporkan kondisi terakhir pembangunan yang sedang berlangsung seperti yang tadi sudah kita lakukan. Ini yang ideal Ustaz Dwi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau dia tidak punya WhatsApp, ini yang pertama. Dia punya telepon saja atau bisa SMS saja. Silakan, nggak apa-apa. Ya, daftarkan dirinya saja. Kalau memang ditelepon, silakan lewat telepon. Nanti namanya akan didata, ya. Lewat SMS namanya pun juga akan didata. Nanti kita ada database mereka-mereka yang tidak pakai WhatsApp.
ya, yang tidak tidak terbiasa menggunakan teknologi dan media sosial, umpamanya kan ada yang seperti itu. Ya, silakan. Nah, nanti sesuai dengan prosedurnya, nama, kemudian juga alamat, kemudian juga nomor kontak yang bisa dihubungi, nominal yang akan disedekahkan setiap hari Jumat. Nah, kemudian selanjutnya melalui alat komunikasi apa saja nanti kita akan tetap komunikasi. Dengan SMS nggak apa-apa. Dengan admin langsung juga jadi. Dengan admin langsung, umpamanya mau langsung datang kemari gitu ke lokasi kantor kita di pesantren Badar, silakan juga nggak apa-apa. Kan begitu. Lebih baik silaturahminya lebih nyambung gitu kan, biar juga lebih jelas kan begitu. Ini kalau memang dia tidak punya media WhatsApp. Nah, ya kan begitu. Ada lagi Ustaz, ada WhatsApp Ustaz. Ya, dia bisa menggunakan WhatsApp dan bisa bergabung. Namun kendala lagi Ustaz, kalau yang ditransfer misalnya dia bergabung dengan nominal 10.000 nih Ustaz. Betul. Aha. Jadi kan besar, nanti waktu transferan kena biaya apa? Administrasi. Biaya administrasi. Ya, administrasi itu antar bank sudah 6.500 jadi ya. kan kalau bahasanya besar pasak dari tiang ini. Betul. Ya. Baik. Nah, jadi kita berikan beberapa solusi yang seperti ini Ustaz Dwi. Ya, ini juga untuk solusi yang pertama yang mungkin sudah tidak akses media sosial, mau transfer pun susah, umpamanya yang di daerah-daerah, di desa-desa, kita arahkan mereka umpamanya membentuk grup di lingkungan mereka sendiri. Bagaimana? Ya, artinya selain dia masuk dalam gerakan Jumat bersedekah, dia juga ajak orang lain. Dia juga dapat peluang untuk sosialisasi. Jadi semacam komunitas sendiri. Ya, bikin komunitas sendiri, di mana nanti dia kumpulkan orang-orang itu, mungkin dari keluarga terdekatnya, ya, ajak mungkin anak istrinya, anak-anaknya mungkin yang dijatahi uang jajan seminggu 100.000, mau nggak ikut sedekah nih? Biar dari uang mereka sendiri dilatih, biar anak-anaknya terlatih. Siapa lagi tetangganya atau ada paman bibinya dan lain sebagainya, terkumpul lah, pokoknya kan begitu. Nah, umpamanya di antara mereka tidak ada yang bisa akses untuk transfer, ya kalau sudah dalam jumlah umpamanya 10 orang kan udah lumayan itu. Udah besar. 100.000 artinya 6.500 dibagi orang 10 kan begitu. Jadi beban biaya administrasinya tidak terlalu besar kan begitu. Ini opsi yang pertama. Ya, atau opsi yang kedua, kalau memang dia kesulitan, dia bisa umpamanya siapkan celengan di rumahnya, ya. Kan banyak sekarang celengan-celengan dijual, celengan-celengan. Atau kalau nggak mau susah-susah, ambil bekas botol aqua lah, ya, taruh di lemarinya. Botol aqua itu kan bisa dibongkar-bongkar tuh, tutupnya dibuka. Setiap hari Jumat, sisihkan uang 10.000, masukkan di situ. Ya, sampai nanti umpamanya 1 bulan. 1 bulan berarti 40.000. Ya. Nah, nanti dia bisa transfer 40.000. Yang penting dia sudah sisihkan. Yang penting dia sudah niatkan untuk bersedekah. Jadi dia dapat fadilah istiqomahnya. Walaupun belum nanti sampai ke kita. Ya, nanti sampai ke kita yang nanti akan kelola. Kan gitu. Jadi intinya bisa dia langsung ikut bergabung di grup WhatsApp, atau bisa dia yang menggabungkan dirinya dengan cara dirinya sendiri. Nah, karena tadi banyak ini WhatsApp yang masuk, dan juga ada yang sempat bicara secara langsung mengalami kendala-kendala seperti ini. Kita prinsipnya memudahkan, ya, tidak mempersulit. Jangan kemudian tidak ada telepon, tidak ada rekening berat dengan uang administrasinya, kita berikan saran seperti itu, ya, kita berikan saran seperti itu. Jadi mungkin yang tadinya 10.000 dengan administrasinya 6.500, Ustadz mendingan saya biar nanti ambil yang 15.000 saja. Nah, nanti saya isi infaknya nanti di transfernya mungkin di akhir bulan. Oh, silakan, nggak apa-apa. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Tapi yang paling penting terdata. Kita ingin semuanya itu terdata. Jadi kita tahu,
ya, yang terkoneksi dengan kita, yang terhubung dengan kita, yang komunikasi dengan kita, ya, sehingga insya Allah kita juga nantinya berharap mudah-mudahan dengan adanya wadah ini selain jadi wadah pembelajaran menjadi wadah untuk silaturahim di antara kita. Ya. Untuk yang di dalam kota Palembang, Ustaz, apakah ada tim relawan khusus untuk mendatangi, Ustaz? Kalau kan banyak juga jamaah yang males, Ustaz. Betul. Ya, mau kasih 10.000, mau datang ke kantor, repot, mau WA, enggak ini misalnya. Nah ini apakah ada nanti tim relawannya, Ustaz? Ya, ada inisiatif, ada beberapa opsi, betul. Jadi kalau untuk relawan sendiri, insya Allah dalam waktu dekat kita bentuk. Jadi nanti kita akan bikin khusus di kota Palembang, relawan kita akan bikin per rayon. Jadi biar memudahkan, oh ini tinggalnya di mana. Nah, nanti pas hari Jumat atau hari Kamis atau Jumat sore, tim ini bergerak. Jadi yang dekat-dekat di daerah situ didatangi. Yang mungkin mereka tidak bisa transfer, mereka hubungi kita, Ustadz ini dananya udah siap, tolong dikirim timnya. Nanti dia sekali jalan, dia akan keliling, kan begitu. Atau yang kedua tadi, kalau sudah saling kenal antara panitia, antara peserta, ya, mereka bisa bikin satu grup sendiri. Satu grup sendiri yang mengkoordinir, nanti koordinatornya komunikasi dengan kita. Ke admin. Jadi nanti koordinatornya lah yang mengumpulkan dana-dana tersebut. Jadi nanti tim kita hanya datang ke satu saja. Ke koordinator tersebut. Ya. Atau yang menarik ini Ustaz Dwi, alhamdulillah Jumat kemarin saya mengisi khutbah Jumat di Masjid Jamiatul Khairiyah 17 Ilir. Ya, kebetulan waktu itu tim kita ikut dan mereka membawa pamflet, membawa brosur gerakan Jumat bersedekah ini. Nah, ini dibagi-bagikan ke jamaah. Ya. Pada waktu pembagian kita tidak menjelaskan apa-apa, tidak ada penjelasan apa-apa. Tapi subhanallah, ya, itulah harokah. Harokah itu barokah. Kita harus bergerak, kita harus sosialisasi, kita harus sampaikan. Pada saat malam Kamis yang lalu, saya mulai mengajar di masjid itu. Salah satu dari pengurus, Bapak Rifat, setelah saya mengajar menyampaikan, Ustadz, saya minta izin kami mau merespon gerakan Jumat bersedekah yang Ustadz gagas. Alhamdulillah kami sudah mengumpulkan dari rumah ke rumah dalam satu pekan ini. Pekan kemarin itu siapa yang mau berinfak, ya. Insya Allah kami akan kutip dari setiap jamaah yang bersedia untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dari rumah ke rumah. Nah, itu akan kami kumpulkan setiap bulan dan kami akan serahkan ke yayasan. Dan ini mereka pada waktu itu langsung titip kepada saya, ya, uangnya, dan jumlahnya 1.500.000. Masya Allah, cukup lumayan besar. Ya, dari jamaah Masjid Jamiatul Khairiyah 17 Ilir. Alhamdulillah, Allah bukakan hati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan semua hati kita untuk berinfak di jalan Allah sebagai bekal bagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk para jamaah dari Masjid Jamiatul Khairiyah dan seluruh munfikin, seluruh mereka-mereka yang tergabung dalam gerakan Jumat bersedekah, baik yang tergabung secara langsung, terdata atau yang tidak. Karena ada juga Ustadz yang Ustadz saya pokoknya langsung sajalah, nggak pakai gabung-gabung di situ. Oh silakan, nggak ada masalah. Karena ada juga yang dia nggak mau dengan alasan pribadi nggak mau tergabung di situ. Tapi saya punya komitmen, insya Allah setiap Jumat saya akan sedekah melalui nomor rekening yang sudah Ustadz berikan kepada kami. Oh silakan, saya terbuka. Bisa juga nggak ada masalah. Ya. Tadi intinya ini hanya sekedar untuk manajemen saja, untuk mempermudah saja dengan adanya wadah itu. Tapi kalau mereka tergerak tanpa wadah itu nggak ada masalah, alhamdulillah. Ya, karena kita ingin umat Islam seluruhnya punya ghirah, punya semangat, gemar untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu? Ya, kalau bukan kita yang menyisihkan dari sebagian harta, ya, untuk membantu pejuang-pejuang Islam, ya, mereka-mereka yang saat ini sedang dikader untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar ilmu agama,
ya, untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas mereka. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri umat Islam. Karena itu kita, yayasan kita Al-Badar ini memang kita dedikasikan untuk umat, bukan yayasan milik pendiri, bukan milik keluarga, bukan milik si A atau milik si B. Ini milik umat Islam. Kita terbuka. Ya, kita hanya dapat bagian amanah untuk menjalankannya. Yang mudah-mudahan Allah berikan kami kekuatan untuk menjalankan amanah ini, insya Allah. Tapi pada dasarnya ini semua adalah aset umat Islam yang kita harapkan nanti dari umat dan untuk umat. Ya, artinya anak-anak kita yang belajar saat ini, ada yang sudah hafal 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang sampai 20 juz. Dan kita harapkan nanti akan selesai belajar di pesantren, mereka akan lanjutkan lagi pendidikannya ke tempat-tempat yang lain. Keluar selesai mereka dari pendidikannya, mereka kembali ke tengah masyarakat, akan menyampaikan dakwah. Sehingga akhirnya kita harapkan kebaikan ini akan terus berjalan dan terus berjalan, insya Allah. Membentuk SDM jadi Ustaz. Ya, betul. Pertanyaan terakhir ini Ustaz. Kondisi di lapangan ini kaum muslimin dan muslimat, kalau yang sudah paham dan sudah mengerti betul akan manfaat keutamaan sedekah, dia mungkin bisa rutin Ustaz. Betul. Maka kadang-kala kita, ya hati kan tidak sama semua Ustaz. Betul. Ada kalanya yang namanya sedekah itu dalam logika manusia Ustaz, apalagi kita yang tidak memahami persis tentang keutamaan sedekah, ya namanya uang 100.000 disedekahkan 50.000 ya berkurang Ustaz. Nah ini bagaimana memotivasi agar hilang perasaan seperti itu Ustaz? Ya, jadi kembalinya kepada keyakinan memang. Ya, jadi hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, firman-firman Allah yang memberikan motivasi dan juga arahan agar kita bersedekah itu sebenarnya adalah untuk menumbuhkan keyakinan tentang kehidupan yang harus kita persiapkan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Ya, maka sesungguhnya orang yang sedang belajar bersedekah, mereka sedang belajar mempersiapkan bekal mereka nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau namanya kehidupan dunia, ya, yang namanya rezeki, yang namanya harta dan lain sebagainya itu kan cuma bersifat sesaat saja. Sementara. Iya. Kita makan makanan enak sekalipun sampai ke tenggorokan hilang rasanya, ujungnya keluar jadi kotoran. Ya. Pakaian kita pakai bagus hari ini, 2 hari, 3 hari, kemudian lusuh kita tinggalkan. Kendaraan betapa luar biasa kita menginginkannya, beli satu, pengen satu lagi, pengen yang lebih mewah lagi, pada akhirnya akan sampai kepada titik jenuh. Ya. Kalau harta yang kita dapati dari rezeki Allah ini hanya kita belikan hanya untuk kebutuhan dan kepentingan kepribadi kita saja, hawa nafsu saja, ya, yang pada akhirnya nanti saat kita menghadap kepada Allah tidak berbekas sama sekali, alangkah ruginya. Nah, karena itulah dengan adanya anjuran bersedekah ini sebenarnya adalah anjuran untuk mempersiapkan bekal kita nanti saat menghadap kepada Allah. Prinsipnya apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah milik kita. Itulah hak kita nanti kelak di akhirat. Tapi tentunya dengan syarat-syaratnya, ikhlas dari harta yang baik. Ya. Jadi ketika orang bersedekah, sesungguhnya dia sedang bersedekah untuk dirinya. Ya, sedekah itu kan artinya memberi untuk dirinya. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Jadi kalau dia punya uang 100.000, dia sisihkan 50.000. 50.000 itu bukan untuk orang yang membutuhkan, untuk dia sebenarnya. Berkurang nggak logikanya? Kalau untuk dia, cuman pindah, nggak berkurang. Punya dia juga tetap. Malah justru nanti dia dapat tambahan lagi dari Allah. Allah janjikan. Bal yazdad. Malah akan terus bertambah dan bertambah, nggak akan berkurang. Dan malah dipastikan itu jadi milik dia, kan begitu. Kalau dia ikhlas, betul-betul tulus dan memang betul-betul dari jalan yang halal, kan begitu. Tapi kalau 100.000 kita belikan umpamanya makanan, masuk ke perut kotor, uang berkurang. Ya, nggak ada bertambah, kan begitu. Kita belikan handphone umpamanya, uang berkurang, memang bisa kita gunakan, tapi uang kan nilai berkurang. Tapi kalau kita infakkan di jalan, memang nominalnya berkurang saat itu. Tapi sebenarnya kita sedang nabung. Ya, yang ditabungkan berarti uang kita, milik kita. Dan uniknya lagi, bal yazdad, Allah
Tambah. Dan Allah lipat gandakan. Jadi 10 nanti berlipat ganda lagi, berlipat ganda lagi. Jadi cara untuk memperkaya diri di akhirat adalah dengan bersedekah. Jadi bahkan bukan memperkaya diri akhirat saja Ustaz Dwi, memperkaya diri di dunia dan akhirat adalah dengan bersedekah. Itu kata kuncinya. Syukran Ustaz, terima kasih telah menemani bincang pagi ini Ustaz. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, demikianlah bincang pagi hari ini. Terima kasih telah menonton. Salam Gerakan Jumat Bersedekah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang belum mendaftar dan bergabung dalam Gerakan Jumat Bersedekah, ayo bergabung. Dan yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Salam Gerakan Jumat Bersedekah. Salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.